dan dibungkus kain kafan itu bakalan ada duit yang banyak banget. Lah, dan adzan maghrib ini tiba nih. Nah, saatnya ritual dimulai nih. Si dukun ini itu membakar dupanya. Dia memegang keris tuh, menerima nggak lamaran dari Mas Wagyu ini. Nah, tiba-tiba di sini mengagetkan banget nih. Si Wagyu itu tak habis pikir atas jawabannya si Eni. Idih Pak, males banget. Mas Wagyu ini kan duda. Lagian cuma supir angkot kok. Aku nggak mau hidupnya nanti sengsara sama dia. Males Pak. Ih, amit-amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam nih tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Ayo tulis amin nih, doa yang baik loh. Buat kalian yang baru saja nemu channel ini atau nemu video ini, jangan lupa di subscribe ya. Dan buat yang udah biasa hadir di video ini, di channel ini, jangan lupa absen dulu, tuliskan nama kalian dan tempat atau kota asal kalian. Biar tentunya saya ini semakin kenal dengan kalian semuanya. Oke, jadi di episode kali ini saya itu akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu subscriber. Jadi ceritanya gini nih ringkasannya. Ada seorang duda, dia itu suka sama cewek nih, sama kembang desa lah sebut saja. Tetapi si kembang desa itu malah ngehina dia gitu loh. Akhirnya si pria itu pun sakit hati dan akhirnya nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke videonya. Ya sebut saja namanya si Wagyu. Wagyu ini merupakan supir angkot nih. Dan dia ini seorang duda. Umurnya masih terbilang muda sih, masih 35 tahun. Dan wanita yang disukai oleh si Wagyu ini bernama Eni. Jadi awal mulanya si Wagyu ini kan supir angkot nih. Terus si Eni ini udah biasa naik di angkotnya si Wagyu. Nah, karena sering bertemu mereka nih akrab. Ternyata si Wagyu ini menaruh hati kepada si Eni atau dia itu suka sama si Eni. Tetapi di sini Eni itu tidak mengindahkan rasa sukanya si Wagyu. Si Wagyu ini seorang duda, dia itu ditinggalin istrinya karena masalah ekonomi. Istrinya itu terlalu banyak menuntut si Wagyu. Akhirnya si Wagyu ini memutuskan, ya udahlah berpisah aja, dan mereka berdua emang bercerai nih. Akhirnya si Wagyu ini menjadi duda. Lah di suatu ketika si Eni ini pulang dari tempat kerjanya. Lah si Wagyu ini berniat baik. Jadi dia itu membelikan makanan buat si Eni. Setelah Eni masuk ke dalam angkotnya, si Wagyu ini ngasih tuh makanan itu ke Eni. Ini loh aku beliin makanan buat kamu dimakan ya. Aduh, makasih ya Mas Wagyu. Tapi di situ si Eni ini tidak memakannya sama sekali. Mungkin mau dimakan di rumah gitu kan. Dibawanya pulang tuh makanan sama si Eni. Dan setelah sampai di depan rumahnya si Eni pun turun. Eni ini nggak boleh membayar sama si Wagyu ini, nggak boleh membayar. Udah nggak usah, tenanglah. Di sini si Wagyu itu mungkin merasa bahwasannya wah ada lampu hijau nih. Dan pada keesokan harinya si Wagyu ini dia itu nggak langsung mangkal nih. Jadi dia berangkat dari rumahnya, dia langsung menuju ke rumah si Eni. Jadi seolah-olah si Wagyu ini menjemput si Eni loh. Kebetulan pada saat itu si Eni ini belum siap-siap nih. Akhirnya si Wagyu ini disuruh menunggu di dalam nih oleh orang tuanya si Eni. Dan kebetulan pada saat itu si Eni ternyata ini belum siap-siap nih. Akhirnya si Wagyu ini pun disuruh masuk nih sama Pak Marno. Pak Marno ini adalah bapaknya si Eni. Nah, di situ di dalam rumahnya si Eni, Pak Marno dan si Wagyu ini bercerita nih. Ya pokoknya ngobrol ngalor ngidul gitulah. Nah setelah si Eni siap, akhirnya si Wagyu ini berpamitan nih kepada orang tuanya si Eni, kepada Pak Marno dan Bu Lastri. Setelahnya si Wagyu ini pun mengantarkan Eni pada hari itu. Dan bener-bener nih di jalan aja penumpang aja dia itu nggak mau berhenti. Jadi hari itu tuh khusus buat nganterin si Eni, dia itu nggak narik gitu loh. Setelah mengantarkan Eni, si Wagyu ini barulah narik nih dia ke pangkalan. Dan di situ dia itu bercerita sama temannya namanya Duloh. Si Wagyu ini bercerita sama si Duloh bahwasannya dia itu jatuh cinta nih sama si Eni. Tetapi menurut si Duloh lebih baik
kamu jauhinlah si Eni. Soalnya Eni itu kan kembang desa, sedangkan kamu ini duda. Banyak banget loh yang pengen sama si Eni. Emang kamu mampu buat saingan sama mereka? Tetapi si Wagyu ini udah apa namanya nggak ngurusin itulah. Dia itu udah bulat banget tekadnya. Dia emang suka kok sama si Eni gitu. Singkat cerita, akhirnya si Eni dan si Wagyu ini semakin deket nih. Si Wagyu ini udah berniat mau datang ke rumahnya si Eni. Dia itu mau ngelamar. Padahal si Wagyu ini belum tahu sebenarnya Eni itu sama dia itu gimana loh perasaannya. Apa dia juga sayang sama dia atau gimana. Tetapi si Wagyu ini nekat banget. Tibalah pada hari Sabtu nih. Lah di hari Sabtu itu malamnya dia itu akan bertekad nih. Dia akan datang ke rumahnya si Eni. Dia itu bermaksud akan melamar si Eni. Lalu setelah Wagyu ini datang atau masuk ke dalam rumahnya si Eni, dia pun disambut nih sama kedua orang tuanya si Eni. Lah di sini dia itu apa namanya menjelaskan loh maksudnya tujuannya datang ke situ. Jadi dia itu ingin melamar si Eni. Lah tiba-tiba Eni ini keluar nih. Lalu si Eni ditanya sama bapaknya sama si Pak Marno, "Dok, kamu gimana? Nerima nggak lamaran dari Mas Wagyu ini?" Nah, tiba-tiba di sini mengagetkan banget nih. Si Wagyu itu tak habis pikir atas jawabannya si Eni. "Idih Pak, males banget. Mas Wagyu ini kan duda. Lagian cuma supir angkot kok. Aku nggak mau hidupnya nanti sengsara sama dia. Males ah Pak. Ih, amit-amit." Lalu si Eni ini langsung masuk ke dalam kamarnya. Lah ibunya si Eni itu atau si Lastri ini ikut menimpali si Eni loh. "Iya bener Dok, cari pria itu yang sukses, yang udah mapan, biar kamu kesananya itu hidupnya nggak susah." Dan ibunya ini pun kembali menyusul si Eni masuk ke dalam kamar. Lah di sini si Wagyu itu ngerasa sakit hati banget dong. Dia itu cowok harga dirinya diinjak-injak. Si Pak Marno ini masih baik sama si Wagyu. Dia itu langsung duduk ngedekatin Wagyu lalu dia itu merangkul si Wagyu. "Nak, sabar ya. Semoga saja kamu bisa dapat jodoh yang lebih dari si Eni. Mohon dimaafkan ya Mas kelakuan anak saya." Nah di sini Wagyu itu nggak menjawab apa-apa. Dia itu langsung berpamitan pergi. Di sini Wagyu ini sopan banget loh. Padahal dia habis dihina-hina. Dia pergi aja masih pamitan nih sama orang tuanya si Eni. Tetapi pada saat di jalan si Wagyu itu kepikiran terus nih. Hatinya sakit banget loh. Jadi mangkel banget gitu kan. Aduh ya Allah, mungkin kalau si Wagyu ini cengeng, Wagyu ini udah menangis pada saat itu. Saya pun membaca cerita ini, aduh ikut apa sakit hati banget lah. Dan pada keesokan harinya si Eni ini udah nggak mau naik angkot si Wagyu. Padahal si Wagyu ini ya udahlah nggak masalah, dia itu nerima banget. Kalaupun si Eni nggak mau ya nggak apa-apa, mungkin kita kan bisa jadi teman gitu loh kalau menurut si Wagyu. Tapi si Eni malah justru kayak menghindari si Wagyu. Ini membuat Wagyu ini tambah sakit hati banget. Padahal dia itu nggak maksa loh. Dia udah terima dihina seperti itu oleh si Eni pun nggak masalah. Dia itu benar-benar cinta, benar-benar tulus sama si Eni. Nah, lewat inilah akhirnya si Wagyu ini rasa sayangnya yang awalnya rasa sayang itu tulus dan besar, kini berubah menjadi benci banget sama si Eni itu. Nah, akhirnya si Wagyu ini pun bingung nih. Dia itu cerita nih, dia curhat sama si Dulo. Di sini si Dulo malah menyalahkan Wagyu. "Aku kan udah ngomong sama kamu kemarin loh, kamu harus pikir 2 kali. Dia itu kembang desa, banyak yang ngedeketin dia. Lah kamu malah maksa ngedeketin dia, sekarang jadi sakit hati. Aku dihina katanya miskin, aku nggak mapan." Lah emang nyatanya kan seperti itu, Gyo. Ya kamu harus nerima lah, ini konsekuensinya. Aku sekarang udah benci banget sama dia. Nah kan, gimana ya biar aku bisa kaya, biar aku sukses, biar aku tuh bikin si Eni dan keluarganya itu menyesal. Ya kerja keras dong, mau gimana lagi. Tapi kerja kerasnya kita kan cuman supir, kita cuman kuli loh, kita buruh. Paling sehari mentok-mentoknya dapatnya 100.000. Itu aja kalau rame. Belum untuk biaya kita makan, buat beli rokok dan lain sebagainya. Ya udah, aku ada kenalan nih, kalau kamu pengen kaya beneran. Wah, yang bener Dul, serius. Tapi ini pesugihan, gimana kamu mau nggak? Nggak apa-apa, nggak masalah, ayolah.
Nah, di sini si Dulok itu dulu pernah mengantarkan temannya untuk melakukan pesugihan. Nah, pesugihan ini adalah pesugihan jual musuh. Jadi tumbalnya itu musuh kita nih atau orang yang kita benci gitu loh. Si Dulok ini menjelaskan sama si Wagyu bahwasanya kamu itu harus menyiapkan foto-foto si musuh kamu yang akan dijadikan tumbal nih. Terus dia juga harus menyiapkan mahar-maharnya itu nggak banyak, 3 juta rupiah. Dan dia harus ubi rampenya itu harus lengkap banget nih. Ada dupa, dupanya itu harus sejumlah orang yang akan dikorbankan. Jika jumlahnya itu 3 orangnya berarti dia harus membeli 3 dupa. Lalu dia juga harus membeli bunga setaman dan kain mori sejumlah dengan korban yang akan ditumbalkan. Jika si Wagyu ini akan menumbalkan 3 orang, dia harus memberi 3 lembar kain mori. Pokoknya si Wagyu itu udah nyiapin semuanya. Akhirnya dia langsung jalan tuh ke sana. Dan tempat dukun tersebut itu ada di dekat perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Singkat cerita, mereka berdua ini udah sampai di rumah dukun tersebut nih. Nah, di sini Wagyu sudah menyampaikan nih apa tujuannya. Dia itu pengen pesugihan jual musuh. Tanpa penjelasan apa saja yang harus disiapkan oleh dukun tersebut, si Wagyu ini langsung ngasih semua persyaratannya nih karena si Wagyu ini udah tahu informasi dari Duloh. Dan di sini si Wagyu ini pun langsung akan memulai ritualnya nih. Fotonya diminta dong sama si dukun tersebut. Dan menurut dukun tersebut, 3 foto ini atau musuhnya ini tidak semuanya yang akan menjadi tumbal. Jadi nanti yang akan menjadi tumbal itu ketika si Wagyu ini ritual, nanti yang keluar, yang muncul itu siapa lah, itu yang pasti mati dijadikan tumbal gitu loh. Nah di sini prosesnya juga nggak terlalu ribet banget sih. Jadi nanti setelah adzan maghrib, si Wagyu ini harus mengikuti langkah si dukun nih. Si dukun ini berjalan kayak di hutan gitulah. Nah dia harus ngikutin. Lalu kain kafan itu, 3 kain kafan tersebut, nanti itu dipasang berdiri oleh dukun tersebut. Jadi kayak kayu itu ditancepin ke tanah, lalu kayu tersebut itu ditutupin dengan kain kafan tersebut. Ada 3. Nah nanti, itu wajah siapa yang muncul, itulah yang akan menjadi korban. Dan jika sudah muncul tuh, dan Wagyu mengatakan iya atau siap, maka orang itu tewas dan dibungkus kain kafan itu bakalan ada duit yang banyak banget. Lah, dan adzan maghrib ini tiba nih. Nah, saatnya ritual dimulai nih. Si dukun ini itu membakar dupanya. Dia memegang keris tuh. Kerisnya itu diacungkan ke atas kayak gini dan si dukun itu sambil merapalkan mantra loh. Nah di sini si Duloh itu dia itu nggak mengikuti mereka berdua, jadi dia itu cuma duduk ngeliatin tapi dari jarak jauh gitu loh. Di sini si Wagyu itu mengikuti dukunnya itu berjalan dan tiba-tiba saja itu pas pada saat kain kafan dipasang di kayu-kayu itu, yang dia lihat itu Eni dan ibunya. Lah di sini dia tuh ngomong sama si mbak dukunnya, "Mbah, ini aku udah lihat, Mbah. Terus gimana? Kamu mau?" "Iya, Mbah." Lah akhirnya dipanggil nih namanya kedua orang tersebut, yang disuruh manggil itu pun si Wagyu. Akhirnya Wagyu mengikuti tuh apa yang dikatakan oleh si mbak dukun tersebut. "Jabang bayi Lastri, jabang bayi Eni, ayo kamu ikut aku." Nah di sini si Wagyu setelah memanggil itu benar-benar kain kafannya itu yang tadinya itu menutupi kayu, tiba-tiba kain kafan tersebut itu jatuh. Dua itu kain kafan tersebut. Dan benar saja di dalam kain kafan tersebut itu banyak banget uangnya. Nah akhirnya di situ pun diambil sama si Wagyu. Terus mereka akhirnya balik ke tempat dukun tersebut. Nah setelah itu Wagyu ini berpamitan pulang nih sama si Duloh. Di situ dijelaskan kembali oleh si mbak dukunnya bahwasanya nanti ketika kalian berdua ini pulang itu jangan menggunakan jalur yang sama. Berarti harus menggunakan jalan yang berbeda pada saat mereka berdua itu berangkat ke situ. Dan si Wagyu ini pun menurut si mbah dukunnya diusahakan dalam waktu 3 hari itu si Wagyu itu jangan sampai atau jangan pernah sampai bertemu dengan 2 orang tersebut yang akan dijadikan tumbal. Nah di sini akhirnya Wagyu pun dia pun nurut nih. Akhirnya mereka berdua ini pulang nih. Mereka berdua pulang di jalur yang berbeda. Tetapi di sepanjang perjalanannya si Wagyu itu seperti dihantui pocong, dan pocongnya itu mukanya si Ibu Lastri dan si Eni.
Dan di sini si Wagyu ini posisinya itu diboncengin sama si Dulo. Dia pun ngomong sama si Dulo agar suruh cepet gitu loh, jalannya yang cepet gitu. 3 hari setelah kepulangannya si Wagyu ini dari tempat ritual, dia itu mendengarkan berita bahwasannya si Eni dan si Lastri atau ibunya Eni itu meninggal dunia. Di sini ini Wagyu itu jadi puas banget, syukurin makan tuh, makannya nggak usah ngehina-hina aku. Lihat nih sekarang aku kaya, kalian berdua itu meninggal, syukurin, puas. Pokoknya di sini Wagyu itu seneng banget pada hari itu. Lah, habis itu si Wagyu ini membeli mobil nih, membeli 10 mobil karena uang dari pesugihan tersebut lah intinya. Mobil ini dijadikan angkutan. Sekarang dia itu menjadi juragan angkutan. Si Duloh ini itu menjadi tangan kanannya atau orang kepercayaannya si Wagyu. Tapi menurut si Duloh, angkot itu pun banyak banget kendalanya tuh, sering menabrak orang hingga orangnya ini meninggal dunia. Pokoknya ada aja lah kejadian di angkot tersebut. Yang mungkin karena itu kan hasil dari pesugihan gitu loh. Dan beberapa tahun kemudian si Wagyu ini menikah nih. Dan Wagyu ini akan berpindah tempat nih, mau keluar Pulau Jawa, ikut ke tempat istrinya nih. Lah akhirnya semua aset atau unit mobil yang di situ tuh dijual semua tuh, termasuk rumahnya si Wagyu. Dan ia pun akhirnya berpindah nih lah sekarang. Dan 3 tahun setelah si Wagyu pindah, si Duloh ini mendapatkan kabar bahwasannya si Wagyu ini atau sahabatnya itu meninggal dunia karena kecelakaan. Itu satu keluarga, jadi dia, istrinya, dan mertuanya itu meninggal semua di tempat. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini itu sampai selesai. Dan buat kalian juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini nih. Ini adalah nomor pribadi saya, kalian boleh save, kalian boleh chat saya biar kita nambah saudara. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.